Hai rekan-rekan mahasiswa baru, selamat bergabung di Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama saya Albertus Eka Putra Haryanto. Di sini saya mohon maaf karena saya belum bisa mengisi secara langsung pada kegiatan OKKBK di Departemen Statistika Bisnis. Akan tetapi, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam menjelaskan terkait materi keprofesian. Harapannya nanti kita bisa bertemu secara tatap muka untuk sharing, sharing pengalaman, maupun sharing apapun itu. Karena uh, kita merupakan satu keluarga di Departemen Statistika Bisnis. Nah, perkenalkan, tak kenal maka tak sayang seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Albertus Eka Putra Haryanto. Di sini saya alumni Prodi D3, Departemen Statistika Bisnis pada tahun 2017. Dan kemudian saya melanjutkan kembali untuk LPL seperti itu, jalur LPL, dan menjadi alumni Sarjana 8 Departemen Statistika Bisnis pada tahun 2023. Di sini saya pengalaman bekerja saya sampai saat ini saat bergabung di Departemen Statistika Bisnis cukup banyak ya. Ada kerja praktik di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Kemudian saya juga asisten dosen praktikum di Departemen Statistika Bisnis mulai tahun 2015 hingga sekarang. Kemudian tenaga surveyor lepas di MPM, saya pernah menjadi tenaga surveyor seperti itu di MPM, gitu ya. Jadi seperti distributornya Honda, ya. Kemudian pernah mengikuti juga proyek dosen di proyek Keran Air Siap Minum KASM, gitu ya, kerjasama dengan PDAM, kerjasama antara DSB Departemen Statistika Bisnis dengan PDAM Kota Surabaya pada tahun 2017. Selain itu, saya juga bekerja di Regional Economic Development Institute sebagai Data Cleaning Coordinator mulai tahun 2017 hingga sekarang. Ini merupakan foto saya ketika saya berwisuda untuk sarjana 8 di tahun 2023 yang kemarin. Alhamdulillah juga saya juga diberikan amanah gitu ya, amanah pada tahun ini untuk melanjutkan studi di S2 Statistika ITS. Nah, di sini apa sih harapan kalian ketika berkuliah gitu ya atau ketika lulus nanti dari Departemen Statistika Bisnis? Banyak gitu ya, ada mungkin ada yang ingin bekerja, ada yang ingin membuka usaha gitu ya, ada yang macam-macam, ada yang mungkin buka terop gitu ya, buka terop setelah setelah kuliah gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi asalkan itu niatnya secara tulus gitu ya. Nah, di Departemen Statistika Bisnis ini kalian akan dibekali banyak hal, tidak hanya sekedar ilmu akademik tapi juga non akademik seperti itu. Nanti mungkin sudah dibahas pada sesi sebelumnya gitu ya, mungkin pada IPITS ya, ataupun kegiatan-kegiatan lain, bahwasanya ketika kalian berkuliah di ITS, ketika kalian berkuliah di Departemen Statistika Bisnis, itu tidak hanya sekedar hanya kemampuan akademik saja yang kalian dapatkan, tapi soft skill, kemahasiswaan, kemudian banyak ya, kemahasiswaan, kemudian time management utamanya, soft skill yang lain, harapannya kalian bisa peroleh di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain. Banyak sekali ya, banyak sekali kegiatan yang nantinya bisa mengembangkan soft skill kalian ketika kalian berkuliah di ITS. Nah, pasti ya, harapan kalian pasti lulus gitu ya. Tapi setelah lulus itu mau kemana gitu ya, pasti kalian akan bertanya-tanya. Mungkin ada yang di satu sisi ada yang memang statistika bisnis merupakan pilihan utama. Tapi satu sisi ada mungkin dari beberapa teman gitu ya, statistika bisnis itu menjadi pilihan kedua. Harapannya pada sesi ini kita bisa apa ya, sedikit terbuka gitu ya, bahwasanya statistika bisnis itu nggak hanya kuliah pulang tidak, tapi apa saja sih yang dapat kalian lakukan gitu ya ketika lulus di Departemen Statistika Bisnis maupun ketika kalian berkuliah gitu ya. Mungkin ketika kalian berkuliah mungkin ingin membantu orang tua misalkan, ingin membantu orang tua, ingin membantu keluarga, kalian bisa bekerja. Biasanya kalau di Departemen Statistika Bisnis ya, mahasiswanya itu bisa bekerja sebagai asisten dosen misalkan. Ketika kalian punya IPK yang bagus, kemudian kemampuan komunikasi kalian juga lumayan gitu ya. Insya Allah ketika dosen pengampu yang bersangkutan itu bersedia gitu ya, maka kalian akan direkrut menjadi asisten dosen praktikum
seperti itu. Ataupun tenaga-tenaga harian lepas yang lain yang sifatnya adalah melatih bekerja gitu ya. Contoh misalkan sebagai tenaga surveyor, biasanya tenaga surveyor, tenaga pengambil data di beberapa lembaga itu merekrut mahasiswa yang ada di Departemen Statistika Bisnis. Selain itu banyak banyak sekali, ada yang mungkin membuat startup suatu program gitu ya, suatu aplikasi dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti mungkin kita akan lebih banyak sharing-sharing terkait ketika kalian lulus gitu ya. Tapi ketika kalian berkuliah pun yang namanya profesi ya, profesi yang dapat dijalani di Departemen Statistika Bisnis itu cukup banyak, cukup lumayan banyak. Justru malah kalian bisa membuka suatu peluang kerja baru yang mana uh, kalian bisa membuka lapangan kerja yang baru ya, lapangan kerja yang baru seperti itu. Nah, kalau kalian lihat gitu ya, kalau kalian lihat di beberapa artikel, saat ini pasti kebutuhan SDM praktisi data semakin meningkat. Profesi data analis juga meningkat gitu ya. Nah, di Departemen Statistika Bisnis ini kalian bisa meraih cita-cita itu. Tapi tidak hanya praktisi data maupun data analis, di Departemen Statistika Bisnis ini kalian banyak sekali mendapatkan ilmu yang istilahnya bermanfaat sekali bagi kalian. Di Departemen Statistika Bisnis ini kalau boleh saya bilang cukup komplit. Komplitnya dalam hal pelayanan, pelayanan dari akademik maupun dari non-akademik, dari segi kemahasiswaannya. Dari segi kemahasiswaannya, kalian bisa mengikuti kegiatan himpunan misalkan, atau dari kegiatan BEM misalkan, atau mungkin ketika kalian ingin mengembangkan bakat minat, mungkin kalian bisa bergabung ke lembaga bakat minat. Ya, di sini memang kebutuhan data gitu ya. Statistika itu kan tidak lepas dari istilah data ya. Hidup pun kita juga berkaitan dengan data. Misalkan data tabungan, misalkan ya, atau data data nilai misalkan. Nah, itu kan ada suatu data. Data tidak hanya secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Nah, di Departemen Statistika Bisnis ini kalian bisa meraih cita-cita misalkan sebagai data analis dan lain sebagainya. Ini contoh ya, bahwasanya kebutuhan data analis maupun praktisi data itu sekarang saat ini juga meningkat gitu ya. Nah, secara otomatis kalian sebagai penerus dari statistika bisnis gitu ya, yang akan menjadi alumni statistika bisnis ini punya peluang di sana ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa profesi gitu ya, profesi atau pekerjaan atau bidang keahlian yang bisa dijalani setelah kalian lulus di Departemen Statistika Bisnis. Yang pertama yaitu data analis dan data scientist. Nah, data analis atau data scientist ini ya lebih berkaitan dengan suatu data yang kalian olah gitu ya menjadi suatu informasi yang berguna ya. Jadi kalian akan menjadi suatu analis data yang pastinya akan dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Karena sekali lagi data itu tidak lepas dari hidup kita. Hidup kita itu pasti tidak akan lepas dari namanya data. Nah, data analisis ini biasanya dipakai untuk perusahaan swasta maupun perusahaan negeri, ya, sebagai pegawai negeri misalkan. Itu sangat dibutuhkan sebagai data analis, ya. Kalian memvisualisasikan data, kemudian yang paling penting adalah data yang kalian kumpulkan itu bisa menjadi suatu informasi atau suatu kebijakan yang nantinya dapat mempengaruhi dari kehidupan masa depan. Itu ya, itu data analis dan data scientist. Banyak dibutuhkan di industri manapun saya kira ya, baik di swasta maupun di negeri. Ya, alumni-alumni Departemen Statistika Bisnis juga banyak loh yang bekerja di data analis. Seperti itu. Jadi visualisasi data, kemudian membuat suatu packaging sehingga data itu menarik dan istilahnya bisa untuk menjadi suatu bahan informasi ya, suatu bahan informasi bagi perusahaan maupun lembaga ataupun masyarakat ini. Yang kedua yaitu kalian bisa sebagai marketing research atau peneliti. Ya, namanya juga Departemen Statistika Bisnis. Pasti kalian bisa nantinya akan mengembangkan suatu, misalkan kalian minatnya di penelitian gitu ya. Kalian bisa masuk ke marketing research. Jadi di Departemen Statistika Bisnis ini nanti kalian akan belajar banyak sekali
kaidah-kaidah tentang penelitian juga, sehingga nantinya kalian bisa merancang suatu penelitian mulai dari awal hingga akhir. Biasanya kalau dari awal itu mungkin dari penyusunan proposal gitu ya, proposal kegiatan, kemudian pelaksanaan implementasi kegiatan, dan pastinya nanti akan berakhir pada pelaporan suatu kegiatan. Apakah kegiatan yang kalian lakukan itu bisa bermanfaat. Selain itu, marketing research itu lebih mengarah kepada misalkan suatu produk A, gitu ya, suatu produk A, apakah laris gitu ya, laris di pasaran, atau mungkin kalian pernah lihat gitu ya hasil rating TV. Nah itu kan pasti membutuhkan data-data statistik ya, data-data statistik untuk diolah sehingga muncul, oh misalkan TV A gitu ya, TV A ratingnya 1 gitu ya, TV B ratingnya 2 dan lain sebagainya. Itu biasa dikerjakan oleh marketing research atau kalian bisa menjadi suatu researcher. Jadi suatu peneliti di mana nantinya kalian akan mengembangkan, jadi kalian bisa menyusun proposal, kemudian bisa bergabung juga gitu ya, bisa bergabung juga mungkin kalian tertarik di dunia penelitian, kalian bisa masuk ke dunia survei. Seperti itu. Biasanya teman-teman statistik ketika mahasiswa gitu ya, ketika mahasiswa maupun ketika sudah lulus itu bisa bekerja juga di lembaga survei. Salah satu lembaga survei yang mungkin ada di Surabaya itu adalah Regional Economic Development Institute atau REDI yang tempat saya bekerja juga seperti itu. Yang ketiga yaitu quality control dan PPIC. Biasanya kalau teman-teman tertarik di dunia industri gitu ya, tertarik di dunia industri, silakan nanti di Departemen Statistika Bisnis ini kalian juga belajar gitu ya. Tidak hanya berkaitan dengan angka gitu ya, tidak hanya berkaitan dengan data-data, tapi kalian juga belajar gitu ya bagaimana cara QC, quality control, kemudian merencanakan sesuatu produksi gitu ya, atau biasa disebut dengan PPIC ya. Di sini kalian bisa mengambil peran di sana. Jadi di Departemen Statistika Bisnis ini tidak hanya mengajarkan terkait data gitu ya, mengolah data tidak, tapi kalian juga diajarkan bagaimana dunia industri di luar sana. Nah, ini juga dibutuhkan gitu ya. Sekarang saat ini juga banyak dibutuhkan, misalkan QC, quality control, mengolah datanya pasti ya. Kemudian yang pasti adalah membuat suatu kebijakan sehingga produk yang diproduksi atau yang dihasilkan itu dapat istilahnya kendali secara mutu gitu ya. Seperti itu. Sekaligus juga kalian juga bisa belajar bagaimana cara merancang suatu produksi dari produk A yang belum jadi menjadi yang sudah jadi misalkan dari data-data agregat histori masa lalu. Kalian bisa ambil peran di sana ketika kalian sudah lulus. Ataupun ketika kalian magang nanti, kalian bisa ambil peran di sana untuk dunia industri yang suka misalkan berkaitan dengan mesin gitu ya, berkaitan dengan mesin kalian bisa. Kalian bisa untuk masuk ke bidang industri ini, di quality control atau di bidang PPIC. Nah, bagi yang suka mengajar, ya, bagi yang suka mengajar ya, bisa. Di Departemen Statistika Bisnis ini akan membuka peluang teman-teman untuk menjadi dosen. Ya, ketika kalian sudah lulus kemudian menempuh pendidikan di S2 gitu ya, kalian bisa menjadi dosen. Ya, jika memang kalian dirasa aku kok merasa aku ini ada bakat mengajar, kemudian apa namanya, kepingin ya jadi dosen, silakan. Mungkin ketika kalian berkuliah di Departemen Statistika Bisnis, kalian bisa memulai, bisa mengasah skill gitu ya, atau kemampuan melalui asisten dosen misalkan. Ya, jadi kalian mungkin bisa apply gitu ya, apply ketika mungkin tahun kedua gitu ya, tahun kedua kalian berkuliah di Departemen Statistika Bisnis, misalkan kalian apply untuk asisten dosen gitu ya, itu kalian akan belajar di sana. Ya, nah, berkaitan juga dengan industri, yang tadi ada QC, kemudian ada PPIC, kalian juga bisa menjadi praktisi gitu ya. Ketika kalian apa ya istilahnya ingin wirausaha misalkan wirausaha pun juga bisa sebetulnya di Departemen Statistika Bisnis karena sekali lagi Departemen Statistika Bisnis ini tidak hanya mengajarkan terkait hitung-hitungan angka gitu ya, tapi banyak sekali mata kuliah yang berguna sekali untuk kalian ke depan gitu ya. Salah satunya adalah praktisi atau konsultan di bidang industri. Kalian bisa bekerja di kantor konsultan yang berkaitan dengan bidang industri ataupun bidang pemasaran. Ya, contohnya ketika kalian praktisi mungkin ya, kalian bisa bekerja di lembaga ISO.
Karena di Departemen Statistika Bisnis itu ada mata kuliah namanya manajemen mutu, ya. Manajemen mutu itu mengajarkan terkait bagaimana cara mengendalikan suatu mutu. Jadi kalau tadi ada QC itu juga belajar kita, ya. QC, quality control, kemudian PPIC, itu kalian juga belajar. Selain itu juga belajar manajemen mutu. Manajemen mutu ini biasanya berkaitan dengan ISO. Nah, kalian akan belajar banyak klausul-klausul yang ada di ISO, di manajemen mutu. Selain manajemen mutu, kalian bisa mungkin bekerja di kantor penilaian. Ya, sekarang ini juga saya kira juga trennya cukup banyak gitu ya, trennya cukup banyak terkait kebutuhan terkait penilaian real estate ya. Kalian bisa bekerja di MAPI misalkan. MAPI itu adalah suatu lembaga penilai publik gitu ya, seperti itu. Nah, bagi yang suka coding, jangan khawatir. Di Departemen Statistika Bisnis, kalian juga bisa belajar banyak tentang coding, gitu ya. Kalian bisa menjadi programmer ketika kalian sudah lulus di Departemen Statistika Bisnis, gitu ya. Misalkan kalian, oh aku kok suka informatika ya, suka coding ketika di SMA. Jangan khawatir, di Departemen Statistika Bisnis kalian juga belajar tentang coding, yang pastinya juga berkaitan dengan angka. Ya, jadi di Departemen Statistika Bisnis ini, kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang nantinya kalian bisa terapkan ketika kalian bekerja. Gitu ya. Tidak hanya lulusan Statistika Bisnis itu tidak hanya menjadi dosen atau menjadi praktisi, tapi kalian juga bisa menjadi programmer di suatu lembaga, perusahaan swasta maupun perusahaan negeri maupun perusahaan internasional. Yang pastinya nantinya kalian juga akan berguna gitu ya, berguna bagi masyarakat. Nah, uh, seperti yang saya ketahui juga gitu ya, ada beberapa peluang bekerja setelah lulus di Departemen Statistika Bisnis. Yang pertama pasti karena statistika gitu ya, statistika pasti tidak lepas dari BPS, Badan Pusat Statistik yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya. Kemudian kalian juga bisa bekerja banyak ya, banyak sekali lembaga. Di sini saya hanya mencuplik beberapa perusahaan saja, tapi sebetulnya banyak sekali teman-teman yang sudah lulus, teman-teman saya yang sudah lulus juga yang sudah bekerja di baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri maupun perusahaan internasional. Ya, di sini ada MPM atau Honda. Biasanya teman-teman Departemen Statistika Bisnis itu banyak bekerja di MPM Honda ini atau Perindo. Biasanya teman-teman ketika magang atau ketika kuliah, ketika bekerja pun ada alumni Statistika Bisnis yang memang bekerja di Perindo atau mungkin di PLN gitu ya. Sekedar sharing saja beberapa alumni gitu ya, teman saya juga itu bekerja saat ini bekerja di PLN dan alhamdulillah juga mendapatkan beasiswa S2 untuk saat ini di luar gitu ya, di luar negeri. Saya lupa negaranya di mana, cuman yang jelas itu sudah bekerja di PLN, alumni Statistika Bisnis ya, angkatan 2015. Kemudian banyak juga alumni-alumni ini bekerja di Siantartop. Nah, mungkin teman-teman kenal macam-macam ciki gitu ya, jajanan anak gitu ya. Nah, ini Siantartop biasanya yang suatu perusahaan nasional yang istilahnya banyak memproduksi jajanan anak. Kalian bisa ketika lulus, kalian bisa banyak peluang di sana. PDAM ya, Departemen Statistika Bisnis, kalau seingat saya juga pernah berhubungan dengan PDAM gitu ya dalam mengerjakan baik proyek maupun konsultasi-konsultasi yang lain. Jadi memang sehingga peluang bekerja yang ada uh, ketika kalian menjadi mahasiswa gitu ya di PDAM ini juga banyak, juga cukup besar gitu ya. Selain itu juga ada PT Santos, mungkin kalian kenal PT Kopi ya, Kopi Kapal Api gitu ya, Kopi ABC Susu dan lain sebagainya gitu ya. Itu ada alumni yang memang bekerja di sana. Banyak sekali sebetulnya ya. Ada Petrokimia Gresik ya, beberapa alumni juga bekerja di sana. Ada PT Pertamina, biasanya teman-teman magang juga apa istilahnya bekerja di sana, gitu ya, bekerja di Pertamina atau mungkin teman-teman nggak tertarik nih, misalkan nggak tertarik di dunia swasta gitu ya, teman-teman kepinginnya mencoba di negeri, silahkan. Karena sekali lagi peluang bekerja di Departemen Statistika Bisnis ini cukup banyak dan cukup luas gitu ya jangkauannya. Kalian bisa istilahnya bisa mencoba di beberapa bidang gitu ya sesuai dengan pastinya minat kalian gitu ya.
Nah, salah satu contohnya adalah di PNS. Banyak sekali alumni Departemen Statistika Bisnis yang bekerja dari dinas bawah, paling bawah gitu ya, mungkin dari kelurahan, dari tingkat kelurahan, hingga pada tingkat kementerian. Seperti itu. Selain itu juga teman-teman juga bisa bekerja di MAPI atau lembaga-lembaga konsultan yang lain gitu ya, lembaga konsultan yang lain atau bekerja di PT Pos Indonesia. Karena seingat saya juga Departemen Statistika Bisnis gitu ya, juga menjalin hubungan dengan Pos Indonesia. Banyak sekali relasi-relasi yang sudah dibangun Departemen Statistika Bisnis untuk teman-teman bisa bekerja, untuk bisa magang gitu ya. Nanti mungkin lebih banyak terkait materi magang akan disampaikan oleh Ibu Sri Pingit Wulandari. Ya, silakan kalian ikuti dengan baik. Nah, mungkin itu dari saya. Jadi apakah masih ragu dalam berkuliah di Departemen Statistika Bisnis, teman-teman? Harapannya tidak gitu ya. Kalian bisa punya harapan gitu ya ketika kalian bekerja nanti, ketika kalian sudah lulus, kalian harus ngapain? Kalian tidak perlu ragu lagi karena sekali lagi Departemen Statistika Bisnis ini memfasilitasi kalian paket komplit gitu ya. Kalau saya bilang paket komplit, ketika kalian bekerja tidak hanya sekedar hanya pengetahuan, kemampuan kognitif, tapi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan terkait kemahasiswaan dan soft skill yang bisa kalian asah gitu ya. Dan juga banyak sekali peluang-peluang yang dapat kalian ambil gitu ya ketika kalian berkuliah di Departemen Statistika Bisnis. Harapan saya khususnya supaya teman-teman bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jangan molor gitu ya harapannya. Uh, bisa 4 tahun gitu ya, bisa 4 tahun berproses di Departemen Statistika Bisnis, harapannya bisa sukses, bisa membawa juga nama Departemen Statistika Bisnis ini ke luar gitu ya, harapannya seperti itu. Selain itu juga ketika kalian berproses, harapannya kalian bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih unggul gitu ya, kalian bisa berprofesi pada bidang statistika bisnis ini dengan baik dan sesuai dengan etika yang berlaku seperti itu ya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi saya mohon maaf karena belum bisa bergabung dan harapannya kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang semuanya. Dadah, sukses ya.